Baik, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Ruben Luhing dan kanda saya Theophilus, yaitu sumber wawancara saya dalam mata kuliah magang 1 di SMA 19 Goa. Kali ini saya akan bertanya sedikit mengenai kompetensi keempat, yaitu kultur sosial, indikator memahami kultur sekolah dan lingkungan. Sub-indikator di sini ada 4 sub-indikator. Yang pertama, taat asas dan disiplin terhadap aturan sekolah yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sub-indikator yang kedua, norma religius dan diteladani. Sub-indikator yang ketiga, norma hukum sosial, rasa bangga, konsisten dengan norma. Dan sub-indikator yang keempat, hubungan sosial antar warga sekolah. Baik, di dalam sub-indikator ini masing-masing ada 3 dan ada juga yang 2 pertanyaan yang telah disiapkan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja masuk pada poin pertanyaan pada sub-indikator pertama. Apakah peserta didik mentaati aturan sekolah dengan baik? Ya, oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi ini kalau berbicara tentang aturan, ya menurut saya tidak mampu untuk menjawab. Namun saya akan memberikan keterangan ini menurut pihak sekolah yang akan mewawancarai. Jadi ada beberapa siswa yang masih belum bisa menaati peraturan. Ada yang jadi sekolah selalu memantau perkembangan mereka. Jadi ada yang sudah mapan dalam aturan-aturan sekolah, ada yang masih sering dapat teguran, masih sering dihukum. Namun pihak sekolah selalu memberikan arahan dalam hal positif mengenai aturan-aturan sekolah, karena ini juga akan menentukan jati diri mereka di masa depan. Jadi ini masih dalam, jadi semua sekolah masih, jadi dimanapun sekolahnya memang yang aturan-aturan seperti ini memang siswa-siswi banyak yang melanggar. Namun sekolah tetap harus memberikan arahan. Kemudian kalau masih terus melanggar, ya memberikan sanksi. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah peserta didik disiplin terhadap aturan sekolah yang telah disepakati? Ya, jadi ini menurut sekolah lagi, menurut pihak sekolah. Jadi ya mungkin ada beberapa siswa lagi yang disiplin. Kemudian ya perbandingannya 70-30. Ya, namun ya mereka sudah mampu menaati aturan, kedisiplinan yang mereka tingkatkan dari cara berpakaian, kemudian cara sopan santun, keterlambatan. Dan adapun yang mungkin masih kurang dalam kedisiplinan, ya sekolah akan memberikan sanksi. Dalam hal ini ya mungkin sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Berarti pada pertanyaan peserta didik sudah aturan yang ditetapkan itu mampu diikuti peserta didik. Ada yang sudah mampu, ada yang belum. Perbandingan tadi 30-70. Ya, baik, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan terakhir dari sub-indikator pertama. Apa sanksi yang diberlakukan bila peserta didik tidak menaati aturan dan disiplin sekolah? Jadi ini menurut pihak sekolah, jadi siswa-siswi mereka ketika mereka melakukan melanggar aturan, entah berpakaian tidak rapi atau keterlambatan, jadi mereka akan kena teguran langsung. Ketika mungkin pada saat itu guru melihat, ya, contohnya yang tidak berpakaian rapi atau pakaiannya terkeluar, disuruh rapikan kembali. Kemudian yang sering terlambat
sanksi. ya diberi sanksi atau tidak, dikonsultasi kenapa sering terlambat. Jadi sebelum mereka memberikan sanksi, mereka harus tahu dulu apa alasan mereka membuat melakukan seperti itu. Kalau sekolah sudah memberikan teguran namun mereka masih melanggar, ya apa boleh buat, memang ada sanksi yang berat sudah ya, ditetapkan oleh ditetapkan oleh sekolah. Baik. Terima kasih. Kita masuk pada subindikator yang kedua, norma religius dan diteladani. Di sini ada 2 pertanyaan. Baik, saya langsung saja masuk pertanyaan pertama. Apakah peserta didik melaksanakan ajaran agama yang dianutnya? Ya baik, terima kasih. Jadi ini menurut pihak sekolah lah yang kami minta keterangan pada saat itu. Ini karena kebetulan sekolah yang kami magang satu ini memang mayoritas muslim, jadi ya banyaklah hal-hal yang mereka lakukan itu yang mungkin sudah diajarkan sesuai dengan ajaran agama. Ada kegiatan maulid, ada kegiatan buka bersama, ada kegiatan-kegiatan yang mungkin itu bisa mengembangkan atau mengembangkan jati diri mereka dalam hal religi. Oke, terima kasih. Baik, kita masuk pertanyaan kedua. Bagaimana penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara masalah sehari-hari, artinya di luar sekolah, baik di luar sekolah maupun di luar sekolah. Iya. Ini sekolah kan, pihak sekolah kan sering berkonsultasi dengan orang-orang tua mereka bagaimana perkembangan anak didiknya di rumah maupun sekolah. Jadi banyaklah yang mungkin dengan adanya ini, ya mereka sudah dari dulu yang sering lambat sholat atau beribadah, ya sekarang diwajibkan rajin sholat. Iya, karena guru selalu berkomunikasi dengan orang tua mereka. Jadi sudah perkembangan religinya itu sudah ditahu, ini anak memang religinya bagus. Baik, terima kasih. Kita masuk subindikator yang ketiga, norma hukum sosial, rasa bangga konsisten dengan norma. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja tata tertib di sekolah? Iya, jadi oke, baik, terima kasih. Jadi tata tertib yang pertama ini menurut pihak sekolah, yang saya ingat cuma dasar-dasarnya saja, tapi saya akan sampaikan. Yang ya waktu di sana kalau seingatnya itu. Ya, seingat saya saja ya yang umum ya, berpakaian rapi. Ya, dalam hal ini berpakaian rapi, ya baju di dalam, dasi, topi, pakaian jangan dicoret-coret, kemudian jangan merokok di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Keterlambatan minimal 30 menit 15 menit lah, itu masih ditoleransi. Tapi kalau sudah lewat ya dialfakan. Kemudian tata tertib yang berikutnya mungkin saya sudah lupa. Terima kasih, kiranya masih ada di sana. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2 dari subindikator ketiga. Bagaimana pelaksanaan mengenai tata tertib di sekolah? Ya 50-50 lah. Ada yang melanggar, ada yang tidak. Ada yang memang sudah dari sananya melanggar terus. Tapi sekolah tetap memberikan arahan terus, karena mereka masih dalam proses belajar. Jadi ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga dari subindikator ketiga. Bagaimana sanksi bagi peserta didik yang melanggar tata tertib? Ya saya tidak bisa memberikan
gambaran semua, namun saya ambil contoh saja sanksi apa yang diberikan. Contohnya pada saat itu yang guru yang kami wawancarai menyampaikan bahwa pengalamannya ketika ada siswa yang merokok di dalam kelas ataupun di luar kelas, khusus di lingkungan sekolah tersebut, ya sanksinya mereka ya mungkin sekolah masing-masing punya cara. Jadi dari pihak sekolah menghukum mereka dengan membelikan rokok satu bungkus, kemudian menghisap sampai habis tanpa memegang. Luar biasa. Ya, supaya mereka tahu bahwa merokok itu memang tidak baik. Baik, kita masuk pada subindikator terakhir dari kompetensi keempat, yaitu hubungan sosial antara warga sekolah. Di sini ada 3 pertanyaan yang sudah disiapkan. Baik, kita langsung saja pada pertanyaan pertama. Apakah warga sekolah memiliki hubungan sosial yang baik? Warga sekolah, oh iya, Apakah warga sekolah memiliki hubungan sosial yang baik? Ini berhubungan dengan apa? Tamu ya. Warga sekolah. Warga sekolah maksudnya hubungan antara orang tua, guru, murid, Oh, saya kira dan saya pihak sekolah. Ya, siap. Apakah baik selama ini waktu wawancara? di Oh, sana? yang kami yang tersampaikan oleh kami pada saat itu ya, memang terjalan selama ini, memang tidak pernah ada kendala apapun mengenai warga sekolah. Hubungannya baik. Justru hubungannya semakin erat. Baik, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Apakah warga sekolah memiliki sikap yang positif terhadap komite sekolah dan orang tua murid dan lingkungan sekitarnya? Oh, siap. Ya, selama ini memang tidak pernah kendala. Berarti Justru orang tua tidak pernah keberatan kalau Keberatan, ada tidak. dana-dana dari komite yang disampaikan oleh pihak ya, sekolah, artinya sehingga mereka mendukung penuh kebijakan sekolah. ya, karena memang sekolah khususnya sekolah SMA 19 ya, memang dia lebih komparatif dalam hal apapun mengenai dana atau yang lain-lain. Jadi mereka terbuka terhadap orang tua siswa dalam hal ini. Jadi hubungannya memang sangat baik, jadi saling kepercayaan. Baik. Kita masuk ke pertanyaan terakhir dalam indikator yang keempat ini. Apa saja kegiatan rutin warga sekolah dalam hubungan kekeluargaan dan lingkungan? Ya, jadi menurut saya tidak bisa sampaikan menurut saya karena ini sekolah saja ya. Jadi ada beberapa kegiatan mereka, ini paling yang sering itu di 17 Agustus. Iya, jadi 17 Agustus, 2 Mei, hari-hari yang berhubungan dengan pendidikan. Ada warga maupun pihak sekolah dilibatkan dalam hal hubungan Semakin tersebut. mempererat dengan Mempererat. mengadakannya kegiatan-kegiatan Masyarakat sekitar juga ikut sekitar sekolah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Siap. Demikian wawancara singkat saya bersama narasumber saya Tepo Pilis. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak.